Shalom teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Maria J. Dewi dengan tayangan saya di YouTube. Dan saya ingin, karena kita sudah memasuki bulan yang baru, yaitu bulan yang kelima, bulan Mei. Di bulan Mei ini kita akan memperingati dua, yaitu kenaikan Tuhan Yesus dan juga pencurahan Roh Kudus. Saya ingin memberikan prolog kalau kita siap atau mempersiapkan diri untuk menerima hal-hal spiritual yang akan membuat iman kita menjadi semakin teguh, semakin diperbesar, pengalaman kita bersama dengan Roh Kudus. Nah, saya ingin sharing suatu cerita yang amaze me ya. Di 2 Raja-Raja 6 di ayat ke-8 sampai dengan 23, yaitu cerita tentang tindakan Elisa di dalam peperangan melawan Aram. Yang saya ingin stage adalah kalau teman-teman sekarang mungkin karena COVID-19 ini melupakan bahwa hal-hal yang spektakuler itu masih bisa kita rasakan. Mari sama-sama kita dengarkan apa yang saya mau sampaikan. Jadi ini menceritakan tentang raja negeri Aram yang ingin menyerang Israel. Dia bingung kenapa setiap kali dia ingin menyerang Israel, Israel itu sepertinya tahu movementnya dia. Nah, saya akan bacakan di ayat 11 ya. Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu, maka dipanggilnya pegawai-pegawainya, katanya kepada mereka, "Tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku siapa dari kita memihak kepada Raja Israel?" Dia curiga ada mata-mata di antara pegawainya dia atau orang Aram yang menjadi mata-mata orang Israel. Nah, ayat 12 jawab gini, "Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, 'Tidak, tuanku raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perbuatan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu.'" Wow, saya lagi berpikir ya, kalau kita deket banget sama Tuhan, kita bisa loh dikasihin impresi-impresi atau berita-berita rahasia sehingga kita bisa menolong orang lain. Ini jelas ya. Jadi Elisa itu sepertinya dikasih tahu sama Tuhan. Kemudian Elisa selalu berkata kepada bujangnya atau abdinya untuk memberitahukan kepada Raja Israel apa yang mau dilakukan oleh Raja Aram. Kita memang nggak bisa meminta Tuhan untuk memberikan hal yang sama, karena mungkin kita tidak seperti Nabi Elisa. Nabi Elisa jam doanya berapa jam ya. Nabi Elisa juga mungkin berpuasa. Seringkali orang Kristen itu suka kurang ajar ya. Dia nggak melakukan apa-apa tapi dia pengen minta hak yang sama ya. Dulu seorang hamba Tuhan, Bapak rohani saya berkata gini, jangan heran kalau ada hamba Tuhan ini berdoa, hamba Tuhan itu berdoa terjadi banyak mujizat. Kamu tanya dulu sama dia jam doa dia ya, berapa jam dalam sehari, dan compare with yourself berapa jam. Kalau kita doa 5 menit aja berasa lama dibandingkan sama yang 5 jam, jangan heran yang berdoa 5 jam akan dapat melakukan hal-hal yang luar biasa di dalam Tuhan. Setuju ya teman-teman? Kita kasih sedikit ya pasti kita terimanya sedikit. Kalau kita memberikan banyak pasti kita akan mendapatkan hal yang banyak dari Tuhan. Nah, ini juga yang terjadi. Nabi Elisa ini mengalami hal-hal yang spektakuler, yang in the spirit, saya katakan seperti itu. Nggak berhenti di situ juga. Ini yang amazing lagi. Jadi si Raja Aram ini kesal sekali sama Nabi Elisa dan dia berkata, "Di mana itu orang adanya?" Kemudian dikatakan oleh pegawainya, dia ada di Dotan. Oke, bawa pasukan ke Dotan, kita akan ambil dia, itu Elisa. Nah, di ayat 15 berkata begini, ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Nah, jawab Elisa, seperti tadi saya katakan, Elisa adalah seorang nabi Tuhan. Saya yakin jam doa, jam puasa dia sangat-sangat luar biasa. Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa. Look apa yang Tuhan lakukan. Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Teman-teman, saya ingin kita yang saat ini masih seperti
abdi Allah atau bujang Elisa itu bisa melihat dengan mata rohani seperti Elisa, dengan mulai menyediakan waktu lebih banyak lagi melatih iman kita, lebih banyak berdoa, lebih banyak bercakap-cakap sama Tuhan, lebih banyak lagi berpuasa, membaca kebenaran firman Tuhan, sehingga ketika kita menghadapi sesuatu sama seperti Elisa, stay cool, not stay full. Ya, kalau Elisa tidak memiliki kedekatan, maka dia akan melihat dengan mata yang sama seperti bujangnya itu melihat. Mau gak kita untuk mengalami hal-hal yang spiritual? Saya mau, saudara-saudara. Saya mau. Itu sebabnya saya berdoa, Tuhan bukakan mata saya yang saat ini masih tertutup, supaya saya melihat dengan mata iman, dengan mata rohani saya. Dan saya akan merasa tenang, saya akan merasa bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan saya. Nah, itu saja yang saya ingin sampaikan untuk saat ini. Mari kita berdoa supaya Tuhan membuka mata kita dan kita melihat seperti yang Tuhan mau kita melihat. Sehingga ketika ada masalah datang, ada persoalan datang, respon kita seperti Elisa di ayat 16. Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Saya berdoa teman-teman menyerap ini, baca ulang 2 Raja-Raja 6 ayat 8-23, karena di endingnya ada kejadian luar biasa lagi yang Tuhan izinkan. Tapi saya memang tidak mau sharing, teman-teman silahkan baca. Ada kejadian di mana ketika Tuhan melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan, kita akan melihat bahwa Dia adalah Tuhan yang sangat-sangat luar biasa. Ya. Saya menikmati masa-masa di rumah ini dengan kegiatan lahiriah, ya, dengan memasak, dengan menonton TV, dengan melakukan aktivitas, ya, menjahit. Tapi saya juga berdoa, masuk ke kamar saya worship, saya baca firman Tuhan. Saya ingin ada upgrade di dalam kehidupan saya, supaya kalau hari-hari ini Tuhan akan melakukan sesuatu yang besar sama seperti Tuhan lakukan kepada murid-muridnya, kita tidak terlewatkan. Dan sekali lagi, tayangan ini untuk memberkati kita. Dan saya berdoa juga teman-teman tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat di dalam masa-masa COVID-19 ini. Tuhan Yesus memberkati.